Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, CMC berarti. Oke, ini kita lanjutkan ke bagian 24 ya. Oke, ini outfitnya hari ini baju koko. Ini baju koko ya, tadi habis yasinan. 24 ini kita masuk ke bab 10 ya, itu perawatan kolam hias. Oke, langsung saja saya bacakan ya. Oke, terdapat 3 poin penting untuk membudidayakan ikan koi dengan cantik dan sehat. Yang pertama yaitu kualitas silsilah yang dibawa oleh ikan koi tersebut sejak dilahirkan. Yang kedua, lingkungan pemeliharaan untuk mengoptimalkan munculnya kualitas silsilah. Dan yang ketiga, kasih sayang dan perhatian terhadap ikan koi tersebut. Setelah ketiga hal ini saling berpadu dengan baik sehingga menjadi suatu ikatan tritunggal, barulah ikan koi dapat dibudidayakan dengan baik dan sehat. Pada bab ini akan dibahas tentang poin-poin yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan dan pengolahan kualitas air serta perawatan sehari-hari. Oke, subbab pertama ya, pemberian pakan di kolam hias. Jatuh. Ikan koi bersifat omnivora, mereka menyukai makanan apapun dan banyak makan. Dulu pernah ada banyak pecinta koi yang memberi makan koinya dengan bekatul dan roti. Bahkan hingga saat ini pun sering terlihat anak-anak memberikan makan roti pada koi di dalam kolam umum. Tapi kini tiap-tiap produsen pakan ikan telah menjual berbagai macam pakan khusus ikan koi. Selain pakan reguler yang diberikan setiap hari, terdapat pula pakan untuk mempercantik warna merah, pakan untuk membuat ikan koi tumbuh besar, pakan yang diberikan pada waktu suhu air rendah, dan lain-lain. Ikan koi tidak dapat menghasilkan pigmen warna merah dan kuning di dalam tubuhnya sendiri. Oleh sebab itu, hendaknya peternak koi mencari tahu pigmen warna yang terkandung di dalam pakan, lalu membiarkan pigmen tersebut terakumulasi di bawah permukaan kulit koi sehingga terbentuk warna di dalam tubuhnya dan kemudian menimbulkan warna yang cantik. Nah, gitu ya. Pakan yang mempercantik warna merah pada ikan koi umumnya disebut color enhancing diet. Di antara bahan baku color enhancing diet terdapat campuran bahan baku yang mengandung astaxanthin dan zeaxanthin dan unsur pigmen warna lainnya yang akan menghasilkan warna merah yang cantik. Jadi dengan memberikan pakan ini, warna merah koi akan menjadi cantik setelah 2-3 bulan. Color enhancing diet ini biasanya diberikan secukupnya pada musim panas yang suhu airnya tinggi. Dengan demikian, hasil mulai kelihatan pada saat menjelang musim gugur. Warna merah pada ikan koi mulai tampak cantik hanya saja jika diberikan terlalu banyak color enhancing diet, ada kalanya bagian siroji sampai menguning, sehingga perlu diperhatikan dosisnya. Dalam kasus seperti ini, kalau pakannya diganti dengan pakan yang biasa untuk sementara waktu, dapat mengembalikan siroji menjadi seperti semula. Selain itu, juga telah dikembangkan pakan yang tinggi protein dan tinggi lemak untuk meningkatkan pertumbuhan koi growth. Pakan jenis ini pun diberikan pada waktu suhu air tinggi di musim panas. Di samping itu ada pula pakan sehat dengan kandungan rendah protein dan rendah lemak yang dapat diberikan pada saat suhu air dingin di musim dingin. Karena terdiri dari wejem benih gandum yang memungkinkan pencernaan dan penyerapan dapat berlangsung dengan lancar meskipun pada saat suhu air rendah, maka perawatan kondisi tubuh koi di musim dingin menjadi mudah. Akhir-akhir ini juga telah dikembangkan riset pakan untuk mempercantik siroji dan telah dijual sebagai produk baru. Selain itu, produk ini juga memberikan hasil yang kualitasnya sangat baik.
Pakan untuk menebalkan sumi juga telah diteliti, tapi hingga saat ini belum sampai pada tahap produksi. Lalu karena ikan koi adalah jenis ikan omnivora sejati, maka kubis, sawi putih, semangka, dan jenis sayur lainnya pun akan mereka makan dengan senang hati. Jenis sayur ini juga dapat memberikan sebagai makanan sampingan. Oke, jadi omnivora ya, sayur-sayuran juga doyan ya. Setiap jenis pakan mempunyai keistimewaannya masing-masing. Memelihara ikan koi sambil melakukan percobaan sendiri, mengkombinasikan berbagai jenis pakan itu baru dapat disebut sebagai pencinta koi sejati. Hah, masuk Pak Eko. Nah, begitu ya. Pada paket pakan yang ada di pasaran dicantumkan dengan rinci poin-poin yang perlu diperhatikan tentang cara pemberian pakan. Maka ciptakanlah hasil yang optimal dengan merujuk pada petunjuk tersebut. Mengenai takaran pemberian pakan yang tepat tidak dapat disingkat dengan sepatah dua patah kata karena melibatkan berbagai macam faktor. Misalnya kondisi fisik ikan koi, suhu air, kualitas air, luas kolam, ukuran, dan jumlah koi, dan faktor lainnya. Tapi takaran saji yang dapat dimakan habis dalam waktu kurang lebih 10-15 menit kiranya sudah cukup. Ikan koi tidak mempunyai organ yang setara dengan lambung untuk menampung makanan. Oleh sebab itu, jika pakan diberikan dalam jumlah yang banyak sekaligus, seringkali pakan tidak habis dimakan atau koi memaksakan diri melahap habis pakan sehingga terjadi dispepsia, gangguan pencernaan. Mengenai frekuensi pemberian pakan, pada waktu suhu air tinggi diharapkan pemberian makan dibagi menjadi beberapa kali dalam sehari secara berkala. Tapi bagi pecinta koi umumnya mereka masing-masing memiliki situasi tertentu. Maka pemberian pakan cukup 2 kali yaitu pagi dan sore. Jika ingin agar ikan koi tumbuh lebih besar, memanfaatkan automatic feeder yang dilengkapi dengan timer yang dijual di pasaran juga merupakan suatu kebijakan tersendiri. Alat ini dapat diatur dengan detail waktu start pemberian pakan, frekuensi, lamanya pemberian pakan, dan lain-lain. Sehingga dapat praktis pada waktu Anda sekeluarga pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Nah, jadi poinnya itu adalah tadi ya, jangan overfeeding ya, jangan over pemberian pakan. Karena organ koi itu tidak ada organnya yang setara dengan lambung di anatominya itu. Jadi kalau kebanyakan makan pakan koi itu kan rata-rata makannya kering ya, itu bisa menyebabkan dispepsia atau gangguan pencernaan ya, bisa kayak tumor itu ya, kayak tumor atau semacam pot belly itu di perutnya, itu disebabkan oleh rusaknya saluran pencernaan. Oke, mungkin nanti akan ada bab membahas masalah untuk penyakit-penyakit koi. Oke, untuk malam ini sampai di sini dulu. Kita lanjut besok lagi usaha pemberian pakan pada waktu hibernasi dan musim semi. Nah, ya. Cakep. Semoga bermanfaat. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perkoian Indonesia.